gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu, seperti di Jawa, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan
ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya, Mas, kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali, Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia
terlalu banyak, misalnya seperti Lapindo, seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan, lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya, pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi
justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bawa manfaat ya. Jadi ada wisata-wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu
lumpur diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Beduku itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya, betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik,
Untuk dampaknya sendiri, Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik,
Kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan ya berwenang Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling kalau kita mendekat sehingga kan karena
kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Beduku itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi
kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida, ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Saya Baik. kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul, bahkan lumpur hanya ya. lumpur, full lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni lumpur saja ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja Baik, alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas?
Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan.
atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah kalau orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya beda tekanan, beda pembentukan seperti itu Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu.
Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada apa namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak, saya Baik, kira. baik. Kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur, full lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik. jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya.
Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir, Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya, Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu, tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu, Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan ya berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata-wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula
ini bisa meletus seperti ini, seperti itu. Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Ororo Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Ororo Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Ororo Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali
kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik Mbak.
Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ikuti aja potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama Mbak. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan ya berwenang Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan.
Untuk informasi selengkapnya, Saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah oro-oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah oro-oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah
bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada apa namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur, lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik.
Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang
semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Bedukuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya.
Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga biasanya terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu jadi orang sana sudah sangat biasa bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau
Dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah, itu entah kapan ya karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira
Mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas.
Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu jadi orang sana sudah sangat biasa bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya jadi kemudian ada kompresi kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu
dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Roro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Roro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada
bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya, pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya.
Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. beleduk Ramesan dan juga beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu jadi orang sana sudah sangat biasa bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik,
Potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah
Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi eh, berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik. namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu, tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang
biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Adi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempanya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya, seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu.
Menurut Baik. saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik. Untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Saya Baik. kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur, lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik, Jadi ini murni apa lumpur saja ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan
tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora,
Kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga?
Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu jadi orang sana sudah sangat biasa bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut Mbak jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut Baik. saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan. Itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oror Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Ororo Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak, saya Baik. kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur, full lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni apa lumpur saja ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya
sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti, itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga, itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan, lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan ya berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama
di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah oro-oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah oro-oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah oro-oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah oro-oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah oro-oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di oro-oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang oro-oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya, yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan oro-oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti oro-oro Kesongo ini Mas, tepatnya di Grobogan ya. Seperti Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempanya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah,
Ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya, beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya, jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu, jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya. Jadi dia mengandung garam
sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan lapindo kan lumpur lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan oro-oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira akan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah oro-oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, Saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah oro-oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah oro-oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di oro-oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan
lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah ke orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya pembentukan seperti itu Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas?
Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan
karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami.
Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Adi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya
monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik. Untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali, Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga, ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti, itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena
Ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di apa namanya, di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga lumpur ini, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya, aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi, percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga, itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan, lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik. namanya, alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu.
Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulur Sari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Adi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Adi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah,
Biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya, jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu, jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumnya akan kalau keluar terus kan dia bisa
bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak, misalnya seperti lapindo seperti di lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan lapindo kan, lumpur lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya, pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara
wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu
lumpur diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya.
Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah, itu entah kapan ya. Karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya.
Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena
kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi
kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida, ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya, ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak, saya Baik. kira. Baik, kalau untuk kawah Roro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul, bahkan lumpur, ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni lumpur saja, ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar, ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh, Pak, ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya, itu bisa, ya, bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu, ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif, ya, tektoniknya, ya, karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik, ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan lapindo kan lumpur lapindo kan sampai sekarang, ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan Roro Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi, ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja, ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi, berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan, ya, karena kita ikuti aja Baik, alirannya. Yang penting adalah, ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas?
Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan.
atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah kalau orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya beda tekanan, ya pembentukan seperti itu Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu.
Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya.
Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya, potensi kita juga ikuti bisa wangi berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir, Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya, Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu, tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu, Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula
ini bisa meletus seperti ini, seperti itu. Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini, selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya, Mas, seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih, Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu, seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya, Mas, kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini
belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga
eh, lumpur ini, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik. namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun.
Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah,
Biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak, Baik. saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik. jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumnya akan kalau keluar terus kan dia bisa
bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak, misalnya seperti lapindo, seperti di lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan lapindo kan, lumpur lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya, pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara
wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu
lumpur diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya.
Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah itu entah kapan ya karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik,
Kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena
kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi
kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida, ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya, ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak, saya Baik. kira. Baik, kalau untuk kawah Ororo Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul, bahkan lumpur, ada ya. lumpur, lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni lumpur saja, ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar, ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh, Pak, ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya, itu bisa, ya, bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu, ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif, ya, tektoniknya, ya, karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik, ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang, ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi, ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja, ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi, berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti, nah itu entah kapan, ya, karena kita ikuti aja Baik, alirannya. Yang penting adalah, ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas?
Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan.
atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah kalau orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. beleduk Ramesan dan juga beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya beda tekanan, beda pembentukan seperti itu Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu.
Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya.
Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya, potensi kita juga ikuti bisa wangi berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir, Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya, Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu, Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula
ini bisa meletus seperti ini, seperti itu. Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini, selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya, Mas, seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih, Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu, seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya, Mas, kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini
belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga
eh, lumpur ini, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun.
Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik.
Artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang
bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan lapindo kan lumpur lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di di Kesongo ini sama Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite
untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas?
Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau eh, di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu jadi orang sana sudah sangat biasa bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oror Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Ororo Songo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak, saya Baik, kira. baik. Kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur, lumpur ya Mas berarti. Ya
Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan lapindo kan lumpur lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak.
Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena
kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi,
kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida, ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya, ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak, saya Baik. kira. Baik, kalau untuk kawah Ororo Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul, bahkan lumpur, ada ya. lumpur, lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni lumpur saja, ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar, ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh, Pak, ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya, itu bisa, ya, bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu, ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif, ya, tektoniknya, ya, karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik, ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang, ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi, ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja, ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi, berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti, nah itu entah kapan, ya, karena kita ikuti aja Baik, alirannya. Yang penting adalah, ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas?
Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan.
atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah kalau orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya beda tekanan, beda pembentukan seperti itu Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu.
Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya.
Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya, potensi kita juga ikuti bisa wangi berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir, Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya, Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu, Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula
ini bisa meletus seperti ini, seperti itu. Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini, selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya, Mas, seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih, Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya, Mas, kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini
belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon
Nah, ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora,
Kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga?
Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu jadi orang sana sudah sangat biasa bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Songo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya
sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti, itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga lumpur ini, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oro-Oro Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama
di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah,
Ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya, beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya, jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu, jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam
sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan lapindo kan lumpur lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini,
selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak, ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat, ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan, ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu, ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu, ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali, ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano, ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano, seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak, karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak, ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya.
Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau eh, di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu jadi orang sana sudah sangat biasa bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu bisa tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan. Itu pun tidak juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu. Ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oror Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam eh, di bawahnya Ororok Songo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air dia genetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, lumpur tadi itu. Nah, sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak, saya Baik. kira.
Baik, kalau untuk Kawah Ororo Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul bahkan lumpur ada ya. lumpur, full lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni apa lumpur saja ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah, itu entah kapan ya. Karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya. Tetapi
juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di ero di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik.
Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak, karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak berbahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu?
Jadi di dalam di bawahnya Wororeksong itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada apa namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Ya, sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak, saya Baik. kira. Baik, kalau untuk kawah Ororo Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur, lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni apa lumpur saja ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah itu entah kapan ya. Karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa komunikasi kepada masyarakat supaya
bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya.
Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah ke orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas?
Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan
karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami.
Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Adi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya
monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali, Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu, Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga, ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti, itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena
Ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di apa namanya, di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga eh, lumpur ini, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya, aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon, yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi, percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga, itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan, lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah, Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya, alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa, edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu.
Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan Kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi Kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena Kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa Kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah,
Biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa
bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak, misalnya seperti lapindo, seperti di lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan lapindo kan lumpur lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja, potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah. Baik, Mas Andi, silahkan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara
wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu
lumpur diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedokuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, beda pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedokuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau yang terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu ya. Kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya, betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya.
Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa Pak kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah itu entah kapan ya. Karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik,
Kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik, kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena
kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak berbahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro Songo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi
kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida, ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya, ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Ya, sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak, saya Baik. kira. Baik, kalau untuk Kawah Ororo Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul, bahkan lumpur, ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni lumpur saja, ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar, ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh, Pak, ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya, itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu, ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga, ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak, misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif, ya, tektoniknya, ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik, ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang, ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi, ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja, ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi, berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan, ya, karena kita ikuti aja Baik, alirannya. Yang penting adalah, ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas?
Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan.
atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah ke orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak, karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu, seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya, seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Beduku itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu.
Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul bahkan lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya.
Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya, potensi kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya, yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir, Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya, Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu, Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula
ini bisa meletus seperti ini, seperti itu. Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya. Seperti Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu, seperti di Jawa, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya, Mas, seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih, Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu, seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya, Mas, kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya, mungkin seperti gas yang mematikan, ya seperti di Dieng itu, ya monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini
belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Roro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga
eh, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah ya, kita ada ikuti aja potensi ya. Kita juga ikuti bisa berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik. namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja Mbak, saya kira. Baik, dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun.
Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu, seperti di Jawa, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu seperti itu. Bahkan
ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya, Mas? Kalau ke manusia, apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali, Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya, jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu, jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga, ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia
terlalu banyak, misalnya seperti Lapindo, seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya, tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu, biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti, itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi, percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga, itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan, lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja Baik, alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset apa, yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi
justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan membawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal, kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya. Seperti Beleduk Ramesan dan juga Beledukkuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu
lumpur diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya mat diapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik,
Untuk dampaknya sendiri, Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga eh, lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti. Nah, itu entah kapan ya. Karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Sidoarjo. Nah saya kira di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik,
Kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi, ya. Jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bawa manfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, wabarakatuh. ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena
kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak berbahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Gerobokan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya? Beda tekanan, ya pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya, jadi kemudian ada kompresi
kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida, ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu, Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya, ya. Nah, sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Ya, sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak, saya Baik. kira. Baik, kalau untuk Kawah Ororo Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya, betul, bahkan lumpur, ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya, Baik, jadi ini murni lumpur saja, ya. baik. Untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar, ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam tuh, Pak, ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya, itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya seperti lahar gitu, ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga, ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak, misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik. Baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas Ya, waktunya? ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada, Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif, ya, tektoniknya, ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik, ya, seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang, ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa, Mbak, sangat sulit diprediksi, ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja, ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi, berhenti? ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti, nah itu entah kapan, ya, karena kita ikuti aja Baik, alirannya. Yang penting adalah, ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak, saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas Mas?
Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Ororo Kesongo ini dan Bedukuwu pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara, kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Mbak, ya. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit. Yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan.
atau juga ada di dalam perut bumi. Seperti itu Mbak. Jadi memang ini adalah ke orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya apa namanya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya apa namanya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius apa namanya jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah ini kita bisa apa namanya terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia apa namanya tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik, kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti apa namanya mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah kemudian dia mengalami apa namanya tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang apa tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Jadi Beduku ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda apa namanya beda tekanan, ya pembentukan seperti itu Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya gasnya apa namanya ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Beduku itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu bisa tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu.
Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat Kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu. Ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari apa namanya hidrokarbon ya. Jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan apa proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu. Jadi ada namanya produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk Kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau Ya betul lumpur ada ya. lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni apa lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya karena di sana kan sudah ada kayak apa namanya dialirkan kemudian dimanfaatkan juga kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya itu bisa ya bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah, ini yang bahaya apa seperti apa lahar gitu ya. Jadi dia nanti apa namanya lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan apa kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi, untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai apa semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu karena ini sifatnya memang alam dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya karena kita terletak di apa namanya di zona subduksi di pertemuan lempeng sehingga lumpur ini erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan Oro-Oro Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya.
Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah Ya, kita ikuti ada aja ya, potensi kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya, yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi eh, berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan apa edukasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir, Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya, Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu, Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan Beduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas-batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak, ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula
ini bisa meletus seperti ini, seperti itu. Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulkano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya mat vulkano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan, Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya. Seperti Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip ya, Mas, seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih, Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut, fenomena itu, seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya, Mas, kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya ini kan bukan letusan gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya, seperti di Dieng itu ya, monoksida seperti itu. Dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok. Jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa. Bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan merasakan setiap keluarnya lumpur tersebut, Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali
kalau dia mengandung gas-gas lain yang selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga kalau kita ikuti riwayatnya atau terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Oro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik. Potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya cukup tinggi juga ya Mas ya. Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa gitu? Jadi di dalam di bawahnya Oro-Oro Kesongo itu kan itu juga dimungkinkan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya Madiapir itu ya, kemudian jadi seperti ada geopressure ya, ada terjebaknya gas-gas itu biasanya dari hidrokarbon ya, jadi kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan proses-proses fluida ya, sehingga dia produksi air diagenetiknya terjadi itu, jadi ada produksi air secara diagenesa itu dari lempung yang terkubur itu Mbak. Jadi seperti itu. Kemudian ada tektonik kompresi karena di daerah sana kan juga daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah sehingga gas-gas tadi itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu. Sehingga ini adalah tadi proses diapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu jadi intrusi lumpur namanya. Begitu Mbak. Baik. Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya Mas yang dikeluarkan lebih banyaknya atau ya, betul lumpur ya. Lumpur ya Mas berarti. Ya. Baik. Jadi ini murni lumpur saja ya. Baik, untuk dampaknya sendiri Mas, kalau untuk ke lingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya sebenarnya tidak terlalu merusak selama tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak dialirkan kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu ada juga beberapa tempat seperti di Bedukuwu itu airnya mengandung garam itu Pak ya. Jadi dia mengandung garam sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus ya, itu bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman seperti itu. Nah ini yang bahaya seperti lahar gitu ya. Jadi dia nanti lumpurnya akan kalau keluar terus kan dia bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu, juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak, misalnya seperti Lapindo seperti di Lumpur Sidoarjo seperti itu. Jadi ini memang over pressure-nya tergantung dengan kompresinya seperti itu. Baik, baik Mas Andi. Untuk perkiraan Mas, kira-kira apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih Mas untuk berhentinya sampai semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti itu apa Mas? Ya, ini yang tidak bisa. Bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik seperti itu. Tapi untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu belum ada Mbak. Jadi saya kira tidak ada satu ahli pun yang bisa memperkirakan seperti itu, karena ini sifatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di di zona subduksi, di pertemuan lempeng, sehingga
eh, lumpur ini, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan apa namanya aktivitas tektonik, Mbak. Jadi ketika pelepasan gas hidrokarbon yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik ya seperti itu. Jadi ada kompresi dan tekanan yang terjadi percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi tidak akan sulit sekali. Saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama ahli yang lain juga itu tidak tahu. Bahkan Lapindo kan lumpur Lapindo kan sampai sekarang ya. Jadi seperti lumpur Lapindo dengan orang-orang Kesongo ini juga beda kan. Kalau Lapindo kan karena geopressure kan, jadi sehingga lumpur dan cairan lumpur tersebut keluar terus-menerus. Nah, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi tidak bisa Mbak sangat sulit diprediksi. Ya. Baik, memang belum bisa diprediksi karena sangat sulit juga ya Mas ya. Berarti nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini Mas, apakah Ya, kita ada ikuti aja ya. potensi Kita juga ikuti bisa wangi. berhenti? Ya. Yang penting itu adalah Baik, Mas Andi, silahkan. bisa. Jadi berhenti. Nah, itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa Baik, namanya alirannya. Yang penting adalah ya, disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. baik. Dan untuk yang terakhir Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya Mas ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di lumpur Sidoarjo kan, ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambles. Jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu ini yang kita lihat di fenomena di lumpur Sidoarjo. Nah, saya kira di di Kesongo ini sama, Mbak. Ya. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa Mas yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi seperti itu Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya pihak berwenang, ini sebenarnya jadi aset. Aset apa? Yaitu aset tentang wisata. Ini wisata geologi. Ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi justru akan memberi manfaat banyak ya. Jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa kehancuran misalnya, tapi tidak. Tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini dan berduku pada di sekitarnya itu kan bermanfaat ya. Jadi ada wisata geologi sehingga orang bisa menonton dan saya kira masih aman, Mbak, masih cukup aman selama di luar batas yang di sana itu kan dikasih tanda itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya yang positif juga. Diketahui saudara kawah Oro-Oro Kesongo, tepatnya di Desa Gambusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekira 20 meter, letusan kawah Oro-Oro Kesongo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun.
Lokasi kawah Oro-Oro Kesongo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Grobogan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kecamatan Jati, Blora, dan sebagian lagi berada di wilayah Sulursari, Grobogan. Untuk informasi selengkapnya, saudara, dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena kawah Oro-Oro Kesongo di Blora, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yakni Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, Mbak ya. wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Iya, sama-sama. Baik, Mas Adi, ini kita ketahui ya bahwa kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekira 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Andi sendiri selaku praktisi? Silahkan Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi berdekatan juga dengan lokasi Bedukuwu ya. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya yaitu di Bedukuwu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau 3 kali ya. Jadi tergantung tekanan dan kejadian tektonik atau maupun geologis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya mat vulcano ya. Jadi sebenarnya gunung api lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan gunung api, tetapi bisa orang lebih banyak menyebutnya mat vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang atau seperti apa? Letusan gunung api lumpur ini selama kita tidak di dalam radius jangkauan letusannya atau mungkin kita kan yang paling berbahaya kalau kita mendekat sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa terperosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia tidak terlalu panas. Kemudian juga kalau gas beracun dia hanya kandungannya hanya semacam seperti bau minyak gitu Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi sebenarnya tidak bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti Oro-Oro Kesongo ini, Mas, tepatnya di Grobogan ya, seperti Ya. Beleduk Ramesan dan juga Beleduk Kuwu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Iya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti mat diapir. Jadi namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi seperti terobosan di dalam perut bumi. Jadi tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami tekanan, kemudian juga terpicu karena biasanya mat diapir ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegempaannya aktif itu seperti di Jawa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Bedukuwu ini termasuk tadi Kremesan itu sebenarnya sama ya. Jadi sumbernya sama, hanya beda beda tekanan, ya, pembentukan seperti itu, Mbak. Sumbernya sama.
Baik, artinya memang mirip ya Mas seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga nih Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu seperti itu. Bahkan ini juga adanya gas beracun. Kalau semisalnya sebagai warga Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa ya Mas kalau ke manusia? Apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya apa namanya? Ini kan bukan letusan apa namanya gunung api ya. Jadi beda dengan misalnya gas ada di apa di Dieng gitu. Saya pernah ke sana juga. Jadi gasnya kita tidak memerlukan semacam kayak apa gas mas dan sebagainya itu. Jadi saya kira gasnya ini kalau tidak mengandung gas yang berbahaya mungkin seperti gas yang mematikan ya seperti di Dieng itu ya monoksida seperti itu, dan ini saya kira selama ini gasnya oke-oke saja kok, jadi tidak diperlukan semacam kayak penanganan khusus itu. Jadi orang sana sudah sangat biasa, bahkan para penambang belerang yang di Bedukuwu itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan apa namanya merasakan setiap apa keluarnya lumpur tersebut Mbak. Jadi gasnya tidak terlalu banyak, kecuali kalau dia mengandung gas-gas lain yang apa selama ini belum ada seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencananya karena hanya lokal saja, dia hanya lokal di situ saja. Baik, untuk letusannya sendiri ini Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu kira-kira kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini biasanya berapa lama sekali Mas? Kalau Roro Kesongo juga kalau kita ikuti apa namanya riwayatnya atau apa namanya terjadi karakternya itu tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi kalaupun gunung api juga ada periodiknya kan, itu pun juga kita tidak bisa tentukan interval atau kapan itu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi sama seperti di Roro Songo ini kayak semacam kayak tahunan gitu ya. Itu warga sekitar sudah hal itu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan lalu berapa lama, Mbak. Baik, potensi apa sih Mas yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini sampai meletus seperti itu hingga menyemburkan lumpur yang